lagi di channel aku. Nah, sebelumnya jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you semuanya buat yang udah dukung. Jadi hari ini karena aku sebenarnya agak bingung mau bikin konten apa, tapi kemarin aku di Instagram bikin true or false gitu, dan banyak banget yang belum aku sempet jawabin, dan aku bakal jawabin di video ini. Jadi kemarin ada beberapa yang di story udah aku jawabin, dan sekarang aku bakal jawabin juga beberapa yang aku belum jawabin. Nah, bingung gak lo? Pokoknya intinya sisa-sisa, dan masih banyak banget sih sisa-sisanya itu. Aku pilih 20 pertanyaan. Nah, sambil aku jawabin, aku bakal ditemenin dengan makan satu mie yang aku juga baru tahu gitu sih guys. Jadi ini mie nya tuh mie vege gitu. Katanya sih sehat ya, tapi nanti kita lihat aja ya. Yuk, ini dia mie nya guys. Aku juga nggak tahu ya, aku nggak pernah nyoba, tapi nanti kita sama-sama cobain dan sambil jawabin 20 pertanyaan yang aku udah pilih true or false-nya. Dan aku bakal kasih sedikit penjelasan karena kalau misalnya di story mungkin nggak bisa terlalu banyak ya, tapi kalau ini kan aku bisa banyak jawabinnya. Nah, nanti kita langsung dalam sekejap mata ini berubah langsung jadi mie. Tareng, tarang. Nah, jadi ini udah jadi guys. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke guys, ini masih beruap-uap tuh. Wah. Jadi kalau ditanya bedanya apa mie vege ini, mungkin teksturnya ya tuh, kalau kalian bisa lihat mie-nya itu beda sih sama mie Indomie atau mie yang biasa kita makan. Kita langsung coba dulu. Jadi kalau dari rasanya, dia itu bukan mie yang kenyal dan lebih kayak agak keras yang kita perlu makan. Berasa banget sih, beda banget sama mie yang biasa. Cuma bumbunya itu lumayan strong, tapi yang nggak banget ya. So kita sambil jawabin 20 true or false yang ada. Yang pertama, olahraga prefer basket. Aku nggak suka olahraga guys. Jadi itu false ya. Aku tuh bisa dibilang gimana ya, emang nggak suka olahraga. Kalau dari dulu pas SMA atau SMP itu tim yang kalau misalnya di tengah lapangan kalian pasti olahraga. Nah, aku bagian pinggir lapangan. Jadi tuh aku bagian yang kayak tim gosip. Emang nggak suka olahraga, cuma karena emang ada sinus, asma dulu, akhirnya diwajibkan kayak berenang. Tapi nggak suka basket. Tapi papaku juga dulu suka bilang sih, kamu basket deh supaya tinggi gitu kan, karena aku pendek kan guys gitu. Oke, lanjut yang kedua. Pencinta nugget dan sosis. Iya, aku suka banget. Sebenarnya suka bangetnya karena gini, aku jarang dibolehin sama orang tua aku makan nugget tuh bener-bener bisa dihitung pakai jari. Dan itu aku waktu itu pernah gini, dijanjiin les berenang, kamu kalau les berenang nanti pulangnya dikasih nugget gitu, makan nugget. Nah itu jadi aku dari situ tuh aku makan apa ya, aku kayak ini banget nih sama nugget gitu, kayak suka banget gitu. Tapi aku nggak terlalu suka yang nugget yang kopong gitu ya, tapi yang agak ada isi yang kayak daging gitu, yang kayak Fiesta. Nah itu tuh aku suka tuh, itu suka banget sih karena nggak jarang banget boleh. Dan emang apa ya, emang entah gimana suka banget gitu. Nah tapi kalau sosis mamaku masih boleh, cuma sosisnya agak-agak yang berbeda, yang lebih kayak apa ya, lebih premium gitu. Nah itu boleh tuh. Itu tapi juga jarang sih, kayak dibuat sop, bukan digoreng gitu. Tapi kan enak kan kalau dulu tuh ya, zaman SD tuh kalau kita buka bekal ya kan, SD SMP buka bekal, wih isinya Indomie sama nugget, surga dunia banget. Aku nggak pernah dibawain kayak gitu, pasti kayak telur, nasi uduk gitu. Oke lanjut. Kamu tuh anaknya welcome sama semua orang dan paling gak enakan sama orang, apalagi orang
terdekat. Kalau welcome sih sebenarnya aku welcome aja ya. Kalau nggak enakan itu true banget, itu bener banget, karena aku emang orang yang sangat gak enakan. Aku tuh takut banget buat salah sama orang sejujurnya. Tapi dulu tuh awal-awal nih ya, aku sedikit curhat. Waktu itu aku sempat di Instagram kan banyak tuh ya yang bilang kak follow back. Itu aja aku tuh nggak enakan, bener-bener nggak enakan, kayak aduh gila gue kayak dosa banget deh kalau nggak follow back mereka dan lain-lain. Tapi ada teman-teman aku juga yang nyaranin ya lu nggak bisa kayak gitu. Kalau lu misalnya mau diperbesar ya lu harus bisa mengontrol rasa nggak enakan itu gitu. Nggak enakan tuh boleh dan baik juga dimiliki, tapi ada situasi-situasi tertentu gitu. Jadi ya lebih kayak gitu aja sih. Dan kalau welcome ya aku memang ya apa ya, kalau bisa dibilang kayak nggak terlalu banyak milih sih, kayak ya udah ayo kalau misalnya kita mau kenalan sebagai teman ayo banget gitu. Tapi kalau memang udah yang melampaui batas, kadang-kadang aku juga kayak agak risih gitu. Masih manusiawi lah ya. Oh ini banyak nih tipe cowok harapan kakak. Yang pertama sih yang pasti takut Tuhan ya. Yang kedua, ketiga, keempat tuh pasti banyak lah ya. Sebagai manusia tuh kita sebagai apa ya, masih banyak lah yang kita pengen secara duniawi ya kan. Soalnya dia mapan ya kan, kemudian dia banyak gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan prinsip utama. Yang pertama dia takut Tuhan. Tapi kalau aku pribadi, karena papaku tuh sebelum nggak ada, dia tuh bilang kalau kamu cari cowok, cari yang dia udah keluar dari rumah orang tuanya dan dia udah bisa hasilin uang sendiri gitu, nggak bergantung sama orang tuanya. Mau orang tuanya sekaya apapun tapi dia nggak bisa kerja tuh percuma gitu ya, kayak gitulah guys. Jadi kalau harapan sih aku pengen yang takut Tuhan, yang bisa nyembah bareng setiap hari. Dan menurut aku mengutamakan Tuhan tuh penting, walaupun mungkin kerjaan atau apa juga penting. Tapi yang utama, yang paling pertama Tuhan, terus ya baru abis itu dia harus bisa kerja lah ya, dan dia bisa bertanggung jawab, dia bisa juga dipercaya. Ya banyak sih kalau ditanya kriteria kayak gitu, dan aku yakin setiap orang punya kriteria masing-masing kan. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Nah sebelum lanjut kita makan dulu. Nah selanjutnya, ada rencana bikin meet and greet gak? Sejujurnya pengen banget sih, cuma kan yang pertama karena corona ya. Yang kedua, kalau menurut aku bukan pengen bikin meet and greet yang kayak lu akan ketemu sama seorang artis, influencer, enggak. Aku manusia biasa juga, maksudnya lebih kayak kenalan secara langsung, kita bikin bareng-bareng gitu ya. Kemudian ada apa ya, ada yang bisa didapat sih. Aku pengennya sih kayak gitu, bukan sekedar cuma senang-senang kenalan gitu, tapi kayak bisa bagi hidup, bisa bagi kesaksian yang kalian miliki dan aku miliki. Itu pengen banget. Cuma maybe setelah corona ya, yang pertama. Yang kedua, mungkin di Jakarta sih guys, nggak mungkin aku jauh-jauh meet and greet di mana-mana dulu, karena ya memang apa ya, kalau bagi aku sih aku emang bukan siapa gitu. Cuma aku lebih pengen ya, kalau Tuhan percayakan aku, ya aku pengen aja bagi hidup aku secara langsung gitu ya. Mungkin kan kalau di Instagram kalian cuma bisa lihat dari post-post aku, story aku kayak gitu. Lanjut ya. Nah yang keberapa nih aku nggak tahu, iso ngomong Jawa. Aku nggak bisa guys. Aku ngerti mamaku ngomong Jawa, karena kan memang mamaku suka ngomong Jawa, tapi yang nggak gimana ya, nggak yang Jawa banget gitu loh. Nah kalau kayak misalnya apa ya bahasa sehari-hari Jawa ya, pokoknya ada lah ya yang kayak bahasa sehari-hari. Nah itu aku bisa kayak ngerti gitu, dia ngomong ini gitu, karena dia udah terlalu sering ngomong itu kan. Tapi kalau untuk balesnya tuh aku nggak bisa gitu, kayak lebih pasif gitu loh. Dan emang nggak bisa ngomong Jawa, yang kayak misalnya kalaupun di Jawa tuh ya, misalnya orang ngomong Jawa ya aku ngerti, tapi aku pasti balesnya sama bahasa Indonesia gitu, karena emang nggak bisa ngomong Jawa guys. Oke lanjut. Kakak lebih suka yang natural. Iya sih, naturalnya dalam arti gini ya, karena aku nggak terlalu bisa makeup, yang pertama. Yang kedua, kalau terlalu tebel di makeupin orang tuh kayaknya
jadi diri aku, dan orang bilang kayak kurang bagus gitu kan. Jadi kalau misalnya makeup ke tempat orang lain pun juga aku selalu bilang yang natural ya, jangan yang terlalu tebal yang kayak gitu-gitu sih. Cuma ada momen yang nggak bisa ngomong kayak gitu karena memang kita tuh bukan milih, tapi kita harus apa ya, harus ngikutin aja. Nah ya mau nggak mau lah kadang gitu. Cuman memang suka lebih natural, dan memang aku merasa kulit aku tuh terlalu sensitif. Jadi kadang-kala kalau misalnya terlalu banyak makeup dan lain-lain kering. Aku pernah yang syuting di Jogja yang tarik ulur, itu kan berapa hari ya makeup terus gitu, setiap harinya loh, tapi cuma sekali 2 kali makeup gitu dalam sehari. Itu kulit aku udah kering banget pulang dari sana, akhirnya perawatan dan lain-lain gitu. Nah lanjut, kakak kalau lagi bosen ngapain biasanya? Aku makan dulu ya. Kalau lagi bosen biasanya aku ngisi waktu sama kayak nonton gitu-gitu. Cuma memang gini kan, karena aku memang udah hampir setahun di rumah aja, aku juga mungkin banyak waktu luangnya ya, bikin-bikin konten, bikin-bikin, pokoknya harus seenggaknya produktif lah gitu. Walaupun nggak produktif banget, tapi harus melakukan sesuatu. Kadang-kala ya nonton juga, masih manusiawi, main juga. Tapi sekarang lagi pensiun main karena aku merasa membuang waktu dan kadang emosi banget gitu kalau main lost streak terus lagi gitu. Padahal aku udah mainnya bagus banget gitu. Kadang-kala greget gitu loh guys, ya kayak gitulah, biasa ya. Jadi kalau lagi bosen ya begitu. Terus apalagi ya, sebenarnya aku suka banget masak. Cuma kadang-kala kalau aku masak misalnya, kan kalau anak muda kan maunya masak-masak yang kayak apa ya, kayak misalnya donat gitu-gitu ya. Nah itu tuh di rumah aku nggak ada yang makan. Itu kadang males juga. Jadi kalau masak-masak gitu tuh nggak ada yang makan gitu. Oke, selanjutnya, umurnya berapa kak? Aku umurnya itu 22 tahun sekarang. Tahun ini 23. Aku lahir 1998, 14 Juli 1998. Boleh dicatat nih, 14 Juli 1998. Nggak tahu sih guna dicatat apa. Abis banyak banget yang kadang nanya, kak kapan ulang tahunnya, kak umur berapa kak gitu. Lanjut, kak pernah belajar nyanyi di sekolah? Jadi di SMP tuh aku ambil band, tapi bukan nyanyi ya guys, tapi lebih kayak main gitar gitu. Tapi gitarnya juga bisa dibilang kayak apa ya, kayak pas-pasan gitu. Terus di SMA aku ambil ekskul band juga, tapi aku tuh cuma nyanyi di saat pensi doang. Itu aku inget banget, pensi doang aku nyanyi. Udah sih itu doang. Dan tapi aku pernah juga les kursus nyanyi di Willy Sumantri di Tanjung Duren. Tapi aku tuh setiap nyanyi itu kan kadang suka disuruh baca not gitu kan, kayak do re mi fa sol la si do. Nah itu kayak dikasih angka-angka gitu, terus kita harus bisa re apa gitu-gitu. Itu suaraku selalu abis guys gitu. Jadi aku merasa kayak aku tuh sia-sia les vokal waktu itu gitu. Padahal Om Willy-nya tuh baik banget, parah. Aku lanjut makan ya. Dicintai lebih indah daripada mencintai. Gini, konteksnya gimana dulu nih? Karena kalau misalnya secara aku cewek kan, kemudian secara manusia gitu ya, aku memang maunya sih dicintai ya, karena aku kan nggak bisa ngatur seseorang, tapi aku bisa mengatur diri aku gitu. Jadi aku bisa tahu juga diri aku nggak bisa tahu diri orang lain. Jadi lebih kayak milih, lu mencintai gue aja gitu. Nanti suatu kayak gue juga akan melakukan hal yang sama kok gitu. Karena kadang-kadang kan kalau misalnya kita mencintai seseorang terlalu berlebihan, belum tentu dia melakukan hal yang sama gitu-gitu kan. Itu yang kadang-kadang takut sakitnya juga sih ya, begitulah guys. Cuma kalau konteksnya ke Tuhan, pasti mencintai. Karena menurut aku gini, aku udah merasa banyak banget sih Tuhan cintai aku gitu, dari berbagai hal, dari berbagai hidupku. Jadi aku pengen memprioritaskan aku mencintai Tuhan gitu. Walaupun aku yakin banget mau aku mencintai Tuhan apa nggak mencintai apa gimana, Tuhan tetap mengasihi aku dan mencintai aku gitu. Cuma yang kalau hubungan aku sama Tuhan, aku pengennya mencintai itu menjadi satu prioritas gitu. Lanjut ya.
nggak suka dikasih bunga, bener kan? Bunga bang suka guys. Nggak bercanda. Sebenarnya suka-suka aja sih. Cuma karena kamarku tuh sebenarnya nggak terlalu luas, cuma udah banyak banget barang gitu kan, banyak boneka, banyak apa gitu. Jadi kadang kala tuh kalau dikasih bunga lagi kayak gue mau taruh mana gitu, tapi suka-suka aja gitu. Dan aku emang kurang suka sama bunga yang asli, karena menurutku tuh sehari 2 hari udah layu. Waktu itu aku pernah wisuda, temen aku kasih bunga, tapi ujungnya aku tahu itu mahal ya bunga asli gitu. 2-3 hari tuh udah layu dan udah nggak ada guna, cuma buat foto doang guys. Jadi kayak lebih baik bunga palsu dan aku bisa simpan gitu. Aku lebih prefer ke barang-barang yang aku bisa simpan gitu sih, kayak misalnya lukisan gitu-gitu ya, aku suka-suka aja gitu. Terus lanjut, enggak main game sama sekali. Sebentar, aku makan ya. Aku main game guys. Kayak tadi itu ya, kayak Mobile Legends, PUBG. Aku main, cuma kalau PUBG HP ku tuh suka nge-lag banget dan cepet boros, jadinya akhirnya aku uninstall. Terus kalau Mobile Legends aku lost streak terus, dan aku merasa aku bener-bener banyak banget buang waktu. Cuma kalau Mobile Legends tuh kayak aku udah pakai yang terbaik ya, misalnya Mage gitu ya, aku nggak pakai support, saking kayak gue merasa support tuh nggak bisa sangat bergantung sama tim gitu. Jadi akhirnya aku pakai Mage, tetap aja timnya bronze, AFK gitu-gitu. Jadi kadang aduh gue udah capek-capek buang waktu satu game Mobile Legends kan nggak sebentar kan gitu. Terus ini ada pertanyaan lucu, apakah kakak cewek? Menurut kamu aku cewek apa cowok? Ya aku cewek, aku wanita guys, sama apa beda lah, itulah pokoknya ya, wanita, cewek, apalagi ya, apa sih biasanya tuh kalau ini kan banyak ya. Nah lanjut, pribadi kakak gimana? Pribadi itu karakter ya berarti ya. Kalau menurut aku sih merasa aku bisa menilai diri aku yang negatif ya, karena kalau yang positif kayak terlalu percaya diri nggak sih, tapi memang penting juga sih kita bisa menilai sesuatu yang positif dalam diri kita. Kalau aku negatif dulu deh, aku tuh orangnya moody banget, jadi kayak nggak ada angin, nggak ada hujan bisa tiba-tiba bete. Yang kedua, aku tuh overthinking banget, jadi hal yang nggak terjadi pun kadang suka dipikir-pikirin, jadinya pusing sendiri, stres sendiri gitu. Terus orangnya tuh nggak enakan, jadi kadang kala gimana ya, kayak suka nggak bisa membedakan gitu loh, mana yang gue harus emang bantu, mana yang kayak emang sebenarnya harusnya nggak usah deh gitu. Yang positifnya aku sih sangat berjuang untuk namanya mengutamakan Tuhan dalam hidup aku ya. Dengan aku bangun hubungan aku sama Tuhan, itu mungkin satu positif. Yang kedua, aku itu suka banget sama matematika, aku suka banget, dan suka banget ngitung-ngitung gitu. Jadi dari sampai kuliah pun tuh aku sempet jadi asdos matek. Jadi aku ngajarin, aku memang suka ngajarin orang juga sih guys, karena menurut aku kayak aku bisa berbagi sesuatu yang memang mungkin mereka butuhkan. Dan aku dulu tuh di kuliah, teman-teman aku bantu, bener-bener aku bantu mereka UTS UAS yang kadang kala di kelas mereka cuma main, aku yang nyatet gitu. Terus habis itu nanti mendekati UTS UAS aku ajarin mereka, pokoknya bener-bener bayar harga deh. Tapi aku senang kalau teman-teman aku bisa lulus dengan nilai yang terbaik juga, walaupun kadang bagi mereka gue lulus dengan nilai pas-pasan, yang penting gue lulus cash gitu. Oke lanjut ya. Warna kesukaan aku biru atau pink? True, birunya. Aku suka biru karena nggak tahu ya, suka biru jadinya suka Stitch, suka gitu-gitu guys. Cuma sebenarnya nggak suka-suka banget ya, tapi karena emang kalau misalnya ditanya prefer mana, barang-barang mana gitu yang warnanya apa, ya aku pilih biru sih. Lanjut, sering bergadang ya?
Kalau dibilang sering bergadang, bukan sering begadang, tapi lebih tepatnya nggak bisa tidur ya. Itu aku kayak lagi ada insomnia gitu. Cuma mungkin karena badannya kurang lelah, atau misalnya kebanyakan mikir dan lain-lain tuh kadang bikin jadi nggak bisa tidur. Terus pasti ramah banget sama ke banyak orang. Sebenarnya bisa menilai itu orang lain gak sih, kayak aku ramah apa enggak gitu. Cuma kadang-kadang ada orang kok yang suka bilang juga, ih ketemu aslinya jutek ya. Ya jutek gimana ya, masalahnya kalau kalian misalnya ketemu ya kan, terus kan gue mungkin hai semua hai, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak ketemu terus kalian nyapa Keisha, aku pasti senyumin gitu. Terus kalau emang kita mau ngobrol atau apa ya, aku emang ayo banget gitu. Cuma ya kadang-kadang masih ada sifat malu-malunya gitu. Pernah nyontek? Pernah guys. Dulu tuh aku SD pernah nyontek, bandel, pelajaran agama. Karena dulu sekolah aku tuh agama Katolik. Aku inget banget sampai guru aku tahu. Jadi dari semenjak itu aku udah nggak mau untuk nyontek lagi. Dan aku juga pernah dulu kuliah. Jadi emang ini rumusnya terlalu banyak gitu ya. Dan aku cuma mau taruh di kalkulator basic-basicnya aja gitu. Sumpah mau buka kalkulatornya itu nggak berani, bener-bener nggak berani itu. Jadi kayak akhirnya aku nggak jadi nyontek gitu. Kayak bener-bener takut banget. Lanjut. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan pastinya. Oh ini terakhir nih guys. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Aku habisin ya. Tapi ini tuh nggak ada bawang gorengnya, nggak ada. Kalau kan biasa ada sayur-sayurannya juga. Ya. Oke, ini buat penutup juga. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terus aku belajar sih sampai hari ini. Jadi nggak bisa aku bilang benar-benar banget, nggak bisa aku bilang salah juga. Aku belajar banget. Kadang-kala mungkin yang ada di dalam hidupku tuh nggak aku lihat. Terus kemudian cuma janji-janji Tuhan. Kadang-kala aku mengharapkan sesuatu yang terjadi aja tuh beda banget gitu. Tapi apa ya? Aku belajar bahwa kalau kita mengucap syukur sama sesuatu yang ada itu kan gampang banget. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur sama sesuatu yang nggak ada, itu bakal ada satu keajaiban gitu. Ada suatu kuasa yang menurut aku kamu aja nggak ngelihat tapi kamu bisa bersyukur gitu loh. Dan aku memang hari ini belajar bahwa emang belajar mengucap syukur dalam segala keadaan tuh nggak gampang, tapi bisa gitu. Dan mungkin doa kamu belum terjawab, harapan kamu belum terrealisasikan gitu ya. Tapi kamu tetap bersyukur aja karena kamu tahu Tuhan memegang hidup kamu, Tuhan memelihara hidup kamu. Ya emang itu satu kekuatan baru, dan aku yakin penyertaan Tuhan gak pernah berubah. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya kita bisa syukuri sih, banyak banget ya. Kita bisa bernafas, hidup, makan, minum, semua itu kita bisa syukuri gitu. Cuma tergantung aja kita mau apa enggak. Oke semuanya, thank you yang udah nanya. Jadi udah 20 pertanyaan true or false yang aku jawab sambil menemani aku makan juga. Nah jadi kalau misalnya ada ide-ide lain, kalian boleh langsung komen. Dan aku juga lagi pengen banget di YouTube ini banyakin worship sih guys. Jadi ditunggu aja, sama ada kesaksian-kesaksian gitu. See you.